Presiden Prabowo akan memangkas anggaran 83 kementerian dan lembaga. Total anggaran yang dipangkas adalah mencapai 256,1 triliun rupiah dari pagu anggaran 1.160 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program prioritas Prabowo seperti makan bergizi gratis. Pertanyaannya, anggaran apa saja yang dipangkas? Simak informasi selengkapnya di Voy hari ini. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dan pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Inpres itu dikeluarkan Prabowo pada 22 Januari 2025. Dari 100 kementerian dan lembaga, ada 17 instansi yang anggarannya tidak dipangkas. 17 instansi itu termasuk DPR, MPR, BIN, Kemhan, Polri, BNN, MA, MK, KPK, Kejaksaan RI, dan Badan Gizi Nasional. Sementara 83 kementerian dan lembaga harus berhemat. Mereka diberi waktu hingga 14 Februari 2025 untuk memfinalisasikan anggaran kementeriannya sesuai jatah pemangkasan yang sudah ditetapkan. Dari semua kementerian, anggaran Kementerian Pekerja Umum dipotong paling besar, yaitu hingga 81 triliun. Kini, anggaran Kemenpu hanya tersisa 29 triliun. Dampaknya Kemenpu harus membatalkan sejumlah proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol dan perbaikan jalan nasional. Dampak dari efisiensi anggaran, beasiswa-beasiswa pendidikan dari sejumlah kementerian pun harus dihapus. Misalnya program beasiswa Kemenkeu tahun 2025 yang baru dihapus karena anggaran Kemenkeu dipotong 12 triliun. Anggaran Kementerian Agama juga dipotong hingga 14 triliun. Hal ini tentunya akan berdampak pada program-program Kemenak seperti bantuan rumah ibadah, rehabilitasi madrasah, hingga bantuan dana pendidikan keagamaan seperti beasiswa, dana BOS, PPG, dan BOPTN. Anggaran untuk para guru dan dosen di bawah sekolah-sekolah dan universitas di bawah Kemenak juga akan terdampak. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen juga harus berhemat hingga 8 triliun rupiah. Komisi 10 DPR mewanti-wanti Kemendikdasmen agar pemotongan anggaran itu tidak mengorbankan program-program yang berdampak langsung terhadap mutu pendidikan. Misalnya, program Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Pintar. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Dan apakah program makan bergizi gratis lebih penting daripada beasiswa pendidikan anak Indonesia? Pengeluaran instansi mana yang seharusnya dihemat? DPR? Jadi memang kalau kita berikan ini motifnya adalah pemerintah kan tidak punya dana cukup ya untuk membiayai program-program prioritasnya. Seperti program makan gratis, kemudian ingin membuat sekolah Garuda dan sebagainya, yang itu adalah cost center sebenarnya. Nah, ketika anggaran nggak cukup dan memang penerimaan negara sedang baik-baik saja, artinya ini butuh realokasi anggaran. Gitu. Dari realokasi anggaran yang mungkin bisa diambil dari beberapa sektor anggaran yang memang tidak diperlukan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kebijakan ini kan pernah dilakukan di zamannya Jokowi gitu kan. Itu memang ada penghematan besar-besaran untuk beberapa program yang dia memotong dan bahkan tidak memperbolehkan ada acara yang sifatnya seremonial dan di hotel gitu kan. Semuanya kantor, kemudian snacknya juga snack yang istilahnya jajanan pasar lah gitu, kuno gitulah. Nah, kalau saya lihat sebenarnya memang kita melihat bahwa ada evaluasi terhadap beberapa anggaran yang memang tidak memberi dampak. Let's say misalkan untuk anggaran Badan Otorita IKN gitu,
untuk pembangunan IKN dan sebagainya. Nah, ini kita sangat mendukung sekali kalau ini dipotong. Kita melihat dampak yang ditimbulkan dari IKN itu tidak signifikan terhadap ekonomi maupun ke sosial masyarakat. Nah, tapi yang harus dilihat secara hati-hati dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari penghematan ini ketika ini menyangkut kepada pertama adalah pelayanan publik. Jangan sampai sebenarnya pelayanan publik itu terganggu dengan adanya penghematan ini. Tidak bisa serta-merta nih bahwa ada penghematan itu tidak menimbulkan hutang. Lihat dari sisi penerimaannya seperti apa. Jadi memang kalau penerimaannya juga tidak sedang baik-baik saja, utang juga akan tetap terjadi meskipun ada penghematan anggaran hingga 300 triliun. Nah, tapi ketika itu akan penghematan, maka yang positif adalah untuk hutang tidak terlalu melebar. Pertama seperti itu. Ketika penerimaan negara, jadi memang kita harus berhemat. Kan sama seperti manusia, bahwa ketika pendapatan kita masih dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja, ada dua cara yang ditempuh gitu kan. Ada yang menambah hutang atau ya berhemat anggaran gitu. Hemat anggaran inilah yang sebenarnya memang positif dilakukan oleh pemerintah gitu. Kita sama sekali tidak against sebenarnya dengan penghematan anggaran yang dilakukan oleh Prabowo. Tapi lagi-lagi kita harus lihat mana sih anggaran yang bisa dihemat, mana anggaran yang memang ini tetap diperlukan, seperti pelayanan publik dan sebagainya itu sangat-sangat diperlukan, termasuk juga untuk basis pendidikan gitu kan, pendidikan dasar hingga menengah itu tetap harus ada anggaran yang cukup ke situ. Kemudian juga dengan kesehatan. Nah, ini yang kita dorong sebenarnya. Tapi kalau untuk ada anggaran-anggaran yang sifat perjalanan dinas, kemudian ada yang sifatnya dia adalah seremonial dan sebagainya, ini patut kita dukung untuk dilakukan penghematan. Termasuk juga sebenarnya kita ya berharap bukan hanya anggaran yang akan pos anggaran yang dipotong, tapi ada fasilitas pejabat yang itu juga bisa dilakukan efisiensi. Nah, fasilitas pejabat ini kan kita banyak sekali ya, bahwa menteri saja sudah ada 40-an sama wakil menteri dan kepala badan itu mencapai 100 orang lebih gitu kan. Jadi seorang itu pasti membutuhkan staf sus, membutuhkan staf ahli dan sebagainya, tenaga ahli dan sebagainya. Yang rasa ini kita harus juga berhemat juga gitu kan. Yang harus dipotong terlebih dahulu, apa sih yang harus dihemat terlebih dahulu? Yang harus dihemat terlebih dahulu adalah anggaran operasional dari pejabat publik. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau mungkin kan tidak ada wakil menteri. Karena wakil menteri ini sesuatu yang useless kalau menurut saya. Orang tidak akan mengenal peraturan wakil menteri, karena yang membuat peraturan adalah peraturan yang tangan peraturan adalah menterinya, bukan wakil menterinya. Wakil menteri adalah ya tadi jabatan politik yang memang akan hanya untuk memenuhi konsolidasi politik dari seorang presiden. Nah, ini yang kita sebenarnya juga dievaluasi, apakah memang perlu satu kementerian memiliki hingga 3 wakil menteri. Ini yang harus dilakukan pertama sebenarnya ketika ya kita bilang ada penghematan anggaran. Oke, kita sebenarnya bisa mengacu kepada negara lain gitu kan, bahwa ketika mereka ingin melakukan penghematan anggaran, mereka merampingkan pemerintahan. Mereka ya seperti US, Vietnam dan sebagainya, mereka melakukan perampingan untuk bisa menghemat anggaran agar tadi ekonomi berjalan dan belanja negara tidak boncos. Utang jatuh tempo 800 triliun yang harus dibayar tahun ini, Kabinet Gemuk Prabowo Gibran dan makan bergizi gratis diduga menjadi pemicu penghematan anggaran belanja negara tahun ini. Pertanyaannya, meski sudah dihemat, yakin tidak ada yang bocor lagi?